Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, You Shall Receive Power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 7 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat Bapa, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Hana Andiarto. Kepada Saudari Hana, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari di dalam Tuhan. Bacaan renungan malam kita pada 7 Agustus 2025 berjudul Sejarawan Menggunakan Sumber-sumber Sekuler. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lukas 1 ayat 1-3. Sebagaimana Roh Allah telah menyingkapkan kebenaran-kebenaran agung firman-Nya, serta peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa depan, saya telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada orang lain apa yang telah diwahyukan itu, untuk menelusuri sejarah pertikaian di masa lampau, dan khususnya menyajikannya untuk menerangi pergumulan yang semakin dekat di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, saya telah berusaha memilih dan mengelompokkan peristiwa-peristiwa dalam sejarah gereja sedemikian rupa untuk menelusuri terungkapnya kebenaran-kebenaran agung yang menguji, yang pada berbagai periode telah diberikan kepada dunia, yang telah membangkitkan murka setan dan permusuhan gereja yang mencintai dunia, dan yang telah dipertahankan oleh kesaksian mereka, yang mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11. Peristiwa-peristiwa besar yang menandai kemajuan reformasi di masa lampau merupakan catatan sejarah yang dikenal luas dan diakui secara universal oleh dunia Protestan. Fakta-fakta tersebut tidak dapat disangkal oleh siapapun. Sejarah ini telah saya sajikan secara ringkas sesuai dengan cakupan buku ini. Dan keringkasan yang perlu diperhatikan dengan fakta-fakta yang telah diringkas ke dalam ruang seminimal mungkin agar sesuai dengan pemahaman yang tepat tentang penerapannya. Dalam beberapa kasus, ketika seorang sejarawan telah mengelompokkan peristiwa sedemikian rupa sehingga secara singkat memberikan pandangan yang menyeluruh tentang pokoknya, atau
telah meringkas rinciannya dengan cara yang mudah dipahami. Kata-katanya telah dikutip. Tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada penghargaan khusus yang diberikan, karena kutipan tersebut tidak diberikan untuk tujuan mengutip penulis tersebut sebagai otoritas, melainkan karena pernyataannya memberikan penyajian pokok yang siap dan kuat. Dalam menceritakan pengalaman dan pandangan mereka yang memajukan karya reformasi di zaman kita, penggunaan serupa telah dilakukan terhadap karya-karya mereka yang telah diterbitkan. Dikutip dari The Great Controversy halaman 11 dan 12. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Hana. Tuhan Yesus memberkati. Nyonya Ellen G. White mengutip dan memasukkan sumber sejarah sekuler ke dalam tulisannya, khususnya mengenai reformasi dalam kekristenan yang ditulis oleh sejarawan sekuler. Ini memberikan dasar alkitabiah bagi pendekatan sejarah yang menggunakan sumber-sumber sekuler atau yang tidak diilhamkan, namun tetap dalam terang kebenaran ilahi. Sama halnya dengan Rasul Lukas. Lukas tidak menyusun Injil berdasarkan ilham semata, melainkan juga melalui penyelidikan yang seksama atas kesaksian saksi mata sebagaimana tertulis di dalam ayat inti Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Peneliti sejarah Kristen dapat menggunakan fakta sejarah yang umum, bahkan dari sejarawan sekuler, selama penafsirannya diarahkan oleh Roh Kudus dan kebenaran Alkitab. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 228, paragraf 2 berkata, peristiwa-peristiwa besar yang menandai kemajuan reformasi di masa lampau merupakan catatan sejarah yang dikenal luas dan diakui secara universal oleh dunia Protestan. Fakta-fakta tersebut tidak dapat disangkal oleh siapapun. Sejarah ini telah saya sajikan secara ringkas sesuai dengan cakupan buku ini, dan keringkasan yang perlu diperhatikan dengan fakta-fakta yang telah diringkas ke dalam ruang seminimal mungkin agar sesuai dengan pemahaman yang tepat tentang penerapannya. Nyonya White menggunakan kutipan sekuler sebagai ilustrasi atau bukti, bukan sebagai fondasi iman, namun mengutip sejarawan sekuler atau Protestan untuk memberikan konteks atau ringkasan yang baik. Tujuannya bukan menjadikan mereka sebagai otoritas final, tetapi sebagai alat bantu menjelaskan kebenaran. Nyonya White menggunakan sumber sejarah sekuler dengan saringan atau filter kebenaran Alkitab. Dalam beberapa kasus di mana seorang sejarawan telah mengelompokkan peristiwa sedemikian rupa, sehingga secara singkat memberikan pandangan yang menyeluruh tentang pokok, atau telah meringkas rincian sejarah dengan cara yang mudah dipahami. Kata-katanya telah dikutip. Sebagai contoh, dalam buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir, Ellen G. White memasukkan sejarah para reformator seperti Luther dan Calvin, karena ia melihat mereka sebagai pejuang yang diurapi Allah, yang menemukan kembali kebenaran, yang mendasar terutama pembenaran oleh iman, dan yang membantu membangun arah reformasi berbasis Alkitab. Di dalam buku The Great Controversy, halaman 12 paragraf 1, Nyonya White menuliskan, buku ini bukanlah tujuan utama untuk menyajikan kebenaran baru mengenai pergumulan di masa lalu, melainkan untuk mengungkap fakta dan prinsip yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa mendatang. Namun,
Jika dipandang sebagai bagian dari pertentangan antara kekuatan terang dan gelap, semua catatan masa lalu ini dipandang memiliki makna baru. Dan melalui catatan-catatan itu, terang dipancarkan ke masa depan, menerangi jalan mereka yang seperti para reformator di masa lampau akan dipanggil, bahkan dengan mempertaruhkan segala kebaikan duniawi untuk bersaksi bagi firman Allah dan bagi kesaksian Yesus Kristus. Buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir mengungkap adegan-adegan pertentangan besar antara kebenaran dan kesalahan untuk menyingkapkan tipu muslihat setan dan cara-cara yang dengannya ia dapat berhasil dilawan untuk menyajikan solusi yang memuaskan atas masalah besar kejahatan dengan memberikan terang yang begitu terang atas asal-usul dan tujuan akhir dosa, sehingga sepenuhnya menyatakan keadilan dan kemurahan hati Allah dalam segala urusannya dengan makhluk-makhluknya, dan untuk menunjukkan sifat hukumnya yang kudus dan tidak berubah. John White mengutip pengalaman Martin Luther dalam sejarah, sebagaimana dituliskan dalam buku The Great Controversy, halaman 120, paragraf 1, berkata, Martin Luther adalah yang terdepan antara mereka yang terpanggil untuk memimpin gereja dari kegelapan kepausan menuju terang iman yang lebih murni. Berdirilah Martin Luther, bersemangat, berapi-api, dan berbakti, tidak mengenal rasa takut selain takut akan Tuhan, dan tidak mengakui dasar iman agama apapun selain kitab suci. Luther adalah tokoh pada zamannya. Melalui dia, Tuhan menyelesaikan karya besar untuk reformasi gereja dan pencerahan dunia. Demikian juga dengan Jung Lee. Di dalam tulisannya The Great Controversy, halaman 174, paragraf 1 berkata, Kitab suci, kata Jung Lee, berasal dari Allah, bukan dari manusia. Dan bahkan Allah yang menerangi akan membuatmu mengerti bahwa perkataan itu berasal dari Allah. Firman Allah tidak dapat gagal. Itu terang. Itu mengajarkan dirinya sendiri. Itu menyingkapkan dirinya sendiri. Ia kemudian menulis, ketika saya mulai menyerahkan diri sepenuhnya kepada kitab suci, filsafat dan teologi skolastik akan selalu terus menyarankan pertengkaran kepada saya. Akhirnya saya sampai pada ini, bahwa saya berpikir engkau harus membiarkan semua itu bohong dan mempelajari makna Allah murni dari firman-Nya sendiri yang sederhana. Kemudian saya mulai meminta kepada Allah untuk terangnya, dan kitab suci mulai menjadi jauh lebih mudah bagi saya. Doktrin yang dikhotbahkan oleh Jung Lee tidak diterima dari Luther. Doktrin itu adalah doktrin Kristus. Jika Luther mengkhotbahkan Kristus, kata reformator Jung Lee itu, ia melakukan apa yang saya lakukan. Mereka yang telah ia bawa kepada Kristus lebih banyak daripada mereka yang telah saya pimpin. Tetapi ini tidak penting. Saya tidak akan menyandang nama lain selain nama Kristus, yang prajuritnya adalah saya salah satunya. Dan Yesus Kristus adalah panglima saya. Tidak pernah sepatah kata pun ditulis oleh saya kepada Luther atau oleh Luther kepada saya. Dan mengapa? Agar dapat ditunjukkan betapa roh Allah selaras dengan dirinya sendiri. Karena kami berdua tanpa kolusi apapun mengajarkan doktrin Kristus dengan keseragaman seperti itu. Walaupun sejarawan mengutip sumber-sumber reguler dan dituliskan oleh John White di dalam buku-bukunya, namun semuanya atas tuntunan roh Allah. Dalam renungan malam, I Shall Receive Power, halaman 228, paragraf 2, berkata, sebagaimana roh Allah telah menyingkapkan kebenaran-kebenaran agung firman-Nya, serta peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa depan, saya telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada orang lain apa yang telah diwahyukan itu, untuk menelusuri sejarah pertikaian di masa lampau, dan khususnya menyajikannya untuk menerangi pergumulan yang semakin dekat di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, saya telah berusaha memilih dan mengelompokkan peristiwa-peristiwa dalam sejarah gereja sedemikian rupa,
untuk menelusuri terungkapnya kebenaran-kebenaran agung yang menguji, yang pada berbagai periode telah diberikan kepada dunia, yang telah membangkitkan murka setan dan permusuhan gereja yang mencintai dunia, dan yang telah dipertahankan oleh kesaksian mereka, yang mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Marilah kita dengan tekun berdoa dan membaca Alkitab serta roh nubuat, sebagaimana yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Para sejarawan yang menuliskan sejarah reformator dan merupakan sumber sekuler, namun mereka menuliskannya sesuai dengan tuntunan Roh Allah. Sebagian tulisan sejarawan tersebut dikutip dalam buku-buku roh nubuat. Biarlah kami dapat mengerti sejarah masa lalu dan menuntun kami ke masa depan oleh pimpinan Roh Allah yang kami terima melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami senantiasa dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.